Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ini nggak jawab nih? Jawab salah hukumnya pintar. Kasih kita. Oh, nggak ada kosong. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil mawjud, Subhanadil mulki wal malakut, Subhanadil mulki wal malakut, Subhanadil izzati wal azamati wal qudrati wal haibati wal sultani wal kibriyai wal jabarut. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan abada. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ayo sama-sama. Wa la ilaha illallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bisa semuanya? Harus bisa ya? Iya. Ya, sama-sama kita zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mantap. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad. Ini mana jawabnya? Kalau dengar nama Rasul harus dijawab. Jawabnya gimana? Ikutin Ustaz ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cakep. Wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang bilang sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu binuriyahu. Binuriyahu, apa linuriyahu yang benar? Linuriyahu. Tadi yang baca ini ya? Pinter. Min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Amma ba'd. Luar biasa. Ceramah jamaahnya cakep-cakep. Biar jadi anak soleh ya. Ya, jadi anak soleh, banggain kedua orang tuh. Yang saya hormati Bapak RW kita, Bapak Kombes Pol. Luar biasa. Kita punya RW Kombes Pol, Komandan Besar Polisi, Bapak Dokter pula. Haji Agung Makbul. Insya Allah doanya makbul. Minta banyak. Pak RW doain saya ya.
biar nambah anaknya ya. Oh, ibu-ibu udah pada pelotot aja anaknya Bu ya. Bapak Agung Makmur, insyaallah kita doakan RW kita sehat selalu, amin ya rabbal. Insyaallah komplek ini aman, karena RW-nya aja kombespol, nggak ada yang berani deh. Maling mau masuk mikir dulu. Yang saya hormati pula DKM masjid kita, ini luar biasa sekaligus wali murid ya. Bapaknya murid saya, DKM-nya, RW-nya kombespol, DKM-nya insinyur. Bapak Insinyur Didi Parno apa? Didi Mardianto. Insyaallah DKM-nya insinyur, tidak hanya bisa merancang bangunan saja, tapi bisa merancang, membangun akhlak, moral anak-anak komplek Grand Wisata Cibubur menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya cintai pula para hadirin semua, adik-adikku, anak-anakku yatim piatu, insyaallah kalian luar biasa. Ustaz minta doanya ya, karena doa kalianlah luar biasa. Ghair hijab, nggak ada hijabnya, langsung tembus ke Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Langsung ya, karena saya juga abis ini mau ngisi juga, langsung aja kita memperingati yang namanya Isra wa Mi'raj. Harusnya ada wa-nya nih, karena Isra dan Mi'raj beda maknanya ya, tapi satu dalam satu rangkaian. Tapi nggak apa-apa sih, cakep. Setiap bulan umat Islam itu selalu melakukan, memperingati daripada hari-hari besarnya. Kalau bulan Muharram kita memperingati daripada apa? Bulan Muharram, ayo memperingati tahun baru Hijriyah. Bulan Ramadan yang sebentar lagi hadir, kita akan memperingati daripada malam nuzulul Quran. Bulan Dzulhijjah kita memperingati yang namanya Aidul Kurban. Bulan Syawal kita memperingati yang namanya Aidul Fitri. Bulan Rajab ini kita memperingati yang namanya Isra wa Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk kepada inti daripada itu, di sini Ustaznya buat Ustaz sini. Ya Allah. Ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Satu, alasan yang pertama, katanya ini katanya ya, bukan berdasarkan hadis. Banyak yang bilang, ini adik-adik biar tahu ya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau saya masih kecil dulu, kenapa sih Rasul di Isra Mi'rajkan? Katanya, yaitu bumi sama langit berantem. Bumi dengan langit dengan angkuhnya. Bumi, nih saya punya matahari yang besar, punya bintang yang banyak, punya planet-planet yang hebat. Kamu apa? Bumi nggak mau kalah. Ente baru segitu. Nih di bumi saya ada para nabi, bahkan ada makhluk yang begitu mulia namanya Muhammad. Mendengar itu langit diam, langit diam. Waduh, ngadu ke Allah, ngadu ke Allah. Kalau langit saja ngadunya ke Allah, terus kita gimana? Tuh, ya Allah, ini gimana? Saya pengen dong didatengin oleh makhluk yang begitu mulia. Akhirnya Allah mau Isra dan Mi'rajkan Rasulullah. Ini alasan pertama. Asik banget sambil tidur. Ustaz boleh sambil tiduran nggak di ceramahnya nih? Lalu alasan kedua, ini baru berdasarkan hadis, berdasarkan daripada kitab-kitab yang ada,
bahwa alasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkannya oleh Allah adalah pada saat itu Rasulullah mengalami masa kegalauan, kalau kata orang kita, yang dikenal Yaumul Huzn, hari kesedihan. Kenapa sedih? Pada saat itu, mau tahu banget apa mau tahu aja? Pada saat itu Rasulullah SAW ditinggalkan oleh istri tercintanya, yaitu Khadijatul Kubra, yang mana pada saat itu istrinya selalu membela baginda Rasulullah, istri tercinta yang selalu memberikan semangat kepada Rasulullah. Pada saat itulah Allah panggil Khadijatul Kubra. Nggak lama kemudian dipanggilnya pamannya, bukan kakeknya tercinta. Siapa kakek Nabi? Ayo saya mau nanya, Abi Thalib apa Abu Muthalib? Abu Muthalib. Ih, pinter-pinter ya. Tepuk tangan dulu dong. Subhanallah. Kakeknya tercinta yang selalu membela baginda Rasul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada situ Rasul mengalami kesedihan yang begitu amat luar biasa. Akhirnya Rasul berdiri di depan Ka'bah sambil mengadu kepada Allah, ya Allah, mata nasrullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini hadir, kapan pertolongan Allah ini akan tiba. Itu Rasul, orang yang dijanjikan surga daripadanya. Rasulullah SAW manusia yang mulia, tapi masih ngadu sama Allah. Ngadunya ke Allah. Kalau di sini masih ada yang ngadu ke dukun, ngadu ke orang pinter, ngadu ke suami diomelin, ibu-ibu, ngadu mulu. Ya, Pak, uang belanja habis. Ya udah kalau habis mah syukurin. Ya, ngadu ke Allah. Ngadunya ke siapa? Ke Allah. Adik-adik nih, ngadunya ke Allah. Ngadu ke Allah artinya apa? Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gerakin hati umi aku, abi aku, biar aku dibeli mobilan baru. Iya, minta sama Allah ya. Oh, pintar. Bangun dong, bangun. Pada saat itu Allah mendengar cerita baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Allah mengutus yang namanya malaikat Jibril untuk mendatangi baginda Rasulullah. Ya Jibril, baik ya Allah, datangin itu yang Muhammad, bilang ke dia akan aku ajak untuk menemuiku. Baik ya Allah. Lalu Jibril menghampiri baginda Rasulullah SAW, yang di dalam riwayat katanya pada saat itu Rasul sedang tidur oleh para sahabat dan dibangunkan oleh malaikat Jibril dan dibelah hatinya. Ini kejadian kedua kali di mana baginda Rasulullah dibelah hatinya. Yang pertama pada saat Rasulullah umur 8 tahun saat bermain oleh anak daripada siapa? Ibu susunya Rasulullah, Halimah Sa'diyah. Itu peristiwa pertama kali di mana baginda Rasulullah dibelah hatinya. Yang kedua, ketika Rasulullah ingin Isra wa Mi'raj. Setelah dibersihkan hatinya oleh malaikat, lalu Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini arti daripada Isra, perjalanan malam Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Rasul bertemu para nabi, dari mulai Nabi Adam dan terus sampai Nabi Isa, dan Rasul diperintahkan untuk menjadi seorang imam. Tuh, ya, tukang bakso, Ustaz pesan satu ya. Subhanallah. Dari Masjidil Aqsa barulah Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah terus ke Sidratul Muntaha. Nah, ini baru masuk ke pokok pembahasan. Apa? Allah memanggil Rasulullah SAW
Salah satunya adalah untuk memberikan satu perintah yang begitu maha dahsyatnya. Apa perintah itu? Yaitu perintah sholat. Saking hebatnya perintah ini, Allah langsung yang ingin memberikan perintah ini kepada baginda Rasulullah. Kalau urusan zakat cukup dengan ayat, urusan puasa cukup dengan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, cukup dengan ayat perintah puasa. Tapi kalau salat, langsung Allah pengen sendiri yang ngasih perintah itu kepada Rasulullah. Kenapa? Saking dahsyatnya perintah salat ini. Tadi siapa yang nggak salat subuh? Tadi salat subuh nggak deh? Nih, begitu dahsyatnya perintah sholat, sampai ketika perintah itu pun turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan perintah itu kepada baginda Rasulullah. Kalau tadi Pak RW bilang sebelumnya, perintah sholat pertama kali 50 waktu. Ketika itu Rasul turun ketemu Nabi Musa di langit kelima. Ya Rasul, dapat oleh-oleh apa sama Allah? Perintah sholat. Wah, cakep. Berapa rakaat? 50. Waduh, jangan. Umat saya aja nih yang kuat-kuat nggak kuat. Naik lagi dah. Negosiasi, tawar. Aduh, jangan deh. Naik Rasul. Ya Allah, mohon maaf, 1000 maaf. Kalau 50 kebanyakan. Akhirnya Allah turunkan 5. Jadi 45. 50 dikurang 5 jadi berapa? 45. Jago. Turun lagi ketemu Nabi Allah Musa. Berapa ya Muhammad Allah kasih korting? Korting. Oh, ibu-ibu jago banget kalau urusan korting tuh ya. Aduh. 5 ya Nabi. Aduh, jangan ya Muhammad. Masih banyak, masih terlalu banyak. 45 mah. Naik lagi. Terus naik turun. Setiap turunnya Allah turunkan 5 waktu, yang pada akhirnya menjadi 5 waktu. Akhirnya nemuin Nabi Musa lagi. Berapa ya Muhammad? 5 waktu. Aduh, itu masih banyak sebenarnya. Aduh, 5 waktu masih banyak. Apa kata Rasulullah? Saya malu naiknya lagi. Udah kebanyakan korting. Aduh, ya sudah. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah turun ke bumi. Ini ada peristiwa besar. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, disebarkan kabar ini kepada orang-orang seluruh penduduk Mekah. Jangankan yang kafir, yang beriman saja tadinya mendengar kabar ini murtad jadinya. Apalagi yang murtad. Abu Jahal dengar, wah Muhammad makin gelo wae ieu teh. Ngomong katanya habis tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aduh, ayah wae ieu mah teh. Ya, boleh pakai teh, ada teh enggak? Ya, tuh. Karena kenapa? Pada saat itu memang jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau menggunakan onta saja itu 2 bulan. Tuh. Ini sehari semalam langsung nyampe. Abu Jahal bilang begitu. Kenapa? Yang dia gunakan hanya otak. Bilang ke Abu Bakar. Abu Bakar, bilangin tuh ke temen ente. Kenapa? Masa bilang tante tadi malam habis dari Masjidil Haram dia langsung ke Masjidil Aqsa? Betul itu Muhammad yang bilang? Betul. Rasulullah yang bilang? Betul. Jangankan dia bilang tadi malam dia ke Masjidil Aqsa, kalau dia sekalipun bilang tadi malam dia keluar angkasa, atau dia pun kemana, atau lebih dahsyat daripada itu, aku lebih akan meyakininya. Tuh. Makanya Abu Bakar diberi gelar Asyiddi. Kok bisa begitu Abu Bakar? Kenapa? Beliau menyikapinya bukan hanya dengan akal, tapi dengan iman. Tapi kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok,
Abu gosok, itu berdua tukang ngegosokin orang, tukang ngegosipin, tukang manas-manasin orang. Jadi kalau di sini kalau ada yang suka ngompor-ngomporin orang, kalau di sini suka ngejelek-jelekin orang, itu sama temannya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, insya Allah di sini ibu-ibunya nggak baik-baik semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi apa? Abu Bakar menyikapinya bukan hanya dengan akal, tapi dengan iman. Akal tanpa iman maka akan menjadi rusak. Begitu juga iman tanpa akal akan menjadi sesat. Betul, harus berkesinambungan. Kalau akal saja tanpa iman rusak. Banyak buktinya orang berakal, orang berilmu, imannya nggak dipakai, berapa banyak yang korupsi. Betul? Orang berakal tanpa iman, dia bikin yang namanya narkoba, sabu-sabu, merusak anak bangsa. Betul? Imannya nggak main. Begitu juga iman tanpa akal jadi sesat. Oh, timbul yang namanya Lia Eden. Ya, aduh, dah cukup. Kita masuk nih. Jadikan sholat sebagai kebutuhan dan cahaya kehidupan dunia serta akhirat. Temanya luar biasa. Pas sama Isra wa Mi'raj. Perintah sholat, subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal masalu salati fid din kama sali ra'si fi jasad. Kedudukan daripada sholat dalam agama sama seperti pala dalam tubuh. Maksudnya apa? Kalau tubuh ini tanpa tangan, kita masih bisa hidup. Betul nggak? Betul. Kalau tubuh ini tanpa kaki, kita masih bisa hidup. Betul? Sekalipun tubuh ini tanpa kuping, kita masih bisa hidup. Tapi kalau tubuh tanpa pala, masa iya bisa hidup? Kecuali keturunan kuntilanak, itu baru bisa hidup. Itulah sholat. Begitu pentingnya sholat dalam kehidupan beragama Islam ini. Jangan ngaku Islam kalau belum sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur. Kalau dengan azan harus ngambil air wudhu. Kalau dengan azan langsung ke musola. Karena sholat itu penting. Ya, tuh. Inilah begitu pentingnya sholat. Subhanallah, bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, as-salatu imaduddin, salat adalah tiangnya agama. Bagaimana bangunan mau berdiri kokoh kalau pondasinya saja, tiangnya saja tidak ada? Bagaimana mau berdiri? Nih, adanya musola apa namanya? Al-Ikhlas, nggak bakalan berdiri kalau nggak ada tiang-tiangnya. Begitu juga kita. Bagaimana keimanan dalam diri ini mau ada, bagaimana ketakwaan ini ingin tumbuh kalau sholatnya nggak didiri itu. Jadi begitu pentingnya sholat. Sholat mengajarkan kita kepada satu sifat ketawaduan. Nih pentingnya sholat. Sholat mengajarkan kita kepada ketawaduan. Maksudnya apa? Lihat ketika kita sujud. Sujud pala tidak lebih rendah, mohon maaf, daripada bokong kita. Betul nggak? Ketika kita sujud, disitulah mengajarkan daripada nilai ketawaduan kita sebagai seorang makhluk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nilai kesombongan, tidak ada nilai keangkuhan, tapi di situ kita diajarkan ketawaduan sebagai seorang makhluk. Kita bukanlah apa-apa. Ini daripada fungsi sholat, ini daripada nilai-nilai sholat. Diajarkannya kita untuk menjadi manusia-manusia yang tawadu. Jadi sudah pantas betul orang yang sering sholat, sudah pasti hati, diri, akhlaknya akan tawadu kepada sesamanya. Bohong, berarti sholatnya Pak, itu kan sering sholat, tapi kok sering ngata-ngatain orang. Berarti sholatnya belum benar. Sholatnya hanya sekedar menggugurkan suatu kewajiban, bukan sholat karena satu kebutuhan. Cakep, masuk ya, masuk. Tapi kalau sholat dijadikan satu kebutuhan, maka mental ini, jiwa ini akan terbentuk menjadi mental yang baik, akhlakul yang karimah. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, aduh, capek sendiri Ustadz ya. Boleh minta air enggak?
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat tanha, mencegah, 'anil fahsya'i, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan kemungkaran. Tuh, sesungguhnya salat tanha, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang benar sholatnya, insya Allah dalam hati dan dirinya tidak ada sifat-sifat keburukan. Ya. Yang kedua, sholat mendidik kita menjadi mental yang ikhlas. Pada saat apa? Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika pada saat itu kita lepaskan urusan dunia, lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, sunnahku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, karena Allah. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Terus apa lagi? Allah. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kita ikhlaskan segala beban yang ada. Tuh, ini salat. Oh, datang air ya, padahal ditanda doang. Makasih Ustaz Sudirman, biar nambah rezekinya. Ibu-ibu kalau denger nambah pada melotot dulu sih. Aduh. Itu salat. Ketiga, salat membentuk kita, menjadikan hati yang tenang. Oh, kalau orang sering salat, itu hati bakal tenang. Bohong orang sering salat hatinya gelisah. Enggak, saya nggak percaya. Kenapa? Ketika kita ngambil air wudhu saja, ketika begitu banyak beban, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu'an afdal fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, ngambil wudhu kita rasakan kena air ini masuk ke dalam diri. Kalau ngambil air wudhunya benar, meresap ke dalam diri. Ya Allah, resapi. Begitu banyak nikmat yang kau berikan, masuk seger jiwa ini. Tadi Pak RW bilang ke saya sampai merinding. Ya Allah, luar biasa. Pak RW bilang, Ustaz, saya lagi belajar pengen ngejaga wudhu saya. Subhanallah. Dalam satu hadis dikatakan, dan siapa orang yang menjaga wudhunya dari sholat ke sholat, maka malaikat rahmat akan mendoakan dan menjaganya. Luar biasa. Kita doain di RW kita, Allah jaga dan berikan rahmat sebanyak-banyak. Amin ya rabbal alamin. Siap komandan 86. Oke? Tuh. Ya, itu sholat bikin kita hati tenang. Nggak ada orang yang sering sholat hatinya panasan. Lihat tetangga sebelah beli kulkas gede. Ayah itu beli kulkasnya gede banget, 2 pintu. Besok kita beli 3 pintu. Ayah itu tetangga sebelah beli TV 50 in, kita beli layar tancap nanti besok. Ini orang yang nggak pernah sholat, panas terus hatinya. Kenapa? Nggak dekat sama Allah. Tapi kalau orang sering sholat, dari mukanya saja terlihat cahaya-cahaya. Kena lampu, Bu. Ya, sholat luar biasa. Terakhir, daripada fadilah sholat nih, di mana titik terdekat seorang hamba kepada Tuhannya pada saat sholat. Dan doa orang sesudah sholat, inilah doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam sholat, nggak ada kalimat langsung meminta kepada Allah, nggak ada. Yang ada kalimat memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli farda subhi ra'atain mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita mengagungkan Allah. Allahu akbar. Ya Allah, pada saat ini titik dari mana frekuensi kita kepada Tuhan itu nyambung kepada Allah. Allahu akbar. Luar biasa sholat ini. Kalau sholatnya khusyuk, Ustaz khusyukan susah, minimal belajar ya.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, inni wajjahtu, inilah wajahku, wajhiya, aku hadapkan kepadamu, ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Engkau sang pemilik langit dan bumi. Luar biasa. Kita berinteraksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung. Wajar kalau orang sering sholat doanya itu makbul. Ya Pak Agung, makbul ya? Tuh, kalau orang sering sholat itu doanya makbul. Kenapa? Sering curhat sama Allah. Ada ikatan batin antara makhluk dan Tuhannya. Kalau kita ginilah, nggak usah jauh-jauh. Saya punya murid, Dani sama saya dekat, sering curhat, perhatian. Suatu ketika ujian nih, ya Dani rajin belajarnya, pintar, memang pintar ya. Ketika ujian nilainya 8,5, karena ada ikatan batin sama saya. Tambahin aja deh 90. Contoh, ini contoh nggak bener ya. Atau kita ada ikatan batin, misalnya warga sini deket sama Pak RW, deket banget, nggak punya duit, pengen minjem, karena dekat, ada ikatan batin. Masa sih Pak RW nggak mau ngasih? Betul? Coba bujuk-bujuk, gotong royong nggak pernah datang, ke musola nggak pernah hadir, apalagi pengajian, ini ada pengajian Pak ya, pengajian nggak pernah nongol, bujuk-bujuk minta tolong, siapa lu? Ya? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering curhat sama Allah, sering berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Luar biasa daripada sholat ini. Subhanallah. Saya nggak bisa lama-lama nih ya, mohon maaf ya, saya ngisi lagi tempat lain. Inilah daripada pentingnya sholat. Maka jadikan sholat sebagai suatu kebutuhan yang benar-benar menjadikan kebutuhan yang penting dalam hidup ini. Bahkan jadikan sholat ini lebih daripada kita makan sehari-hari. Sekarang begini, kalau kita nggak makan kita lemes, betul ya? Begitu juga sholat. Kalau orang sudah sering sholat, kalau nggak belum sholat ke hati, ya Allah, kayaknya gundah gulana. Bu, nggak usah pusing. Setiap ada permasalahan apapun, hutang banyak, anak belum sekolah, suami belum ngasih duit, suami belum pulang-pulang, sholat, curhat sama Allah, ya. Jangan lari, aduh nih suami kemana nggak pulang-pulang. Datang Ki Joko Ki Joko pinter, atau Ki Joko bodoh, ya. Pak, mohon maaf suami saya nggak pulang-pulang, ini kemana? Sholatnya itu ke Allah. Ngapain datang ke orang-orang yang belum tentu pintar kata dia? Sholat, banyakin sholat. Kita makmurkan masjid dan musola. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang Allah berkahi. Kita menjadi orang-orang yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Capek. Daya. Insya Allah saya mohon maaf, kurang lebih saya mohon maaf, nggak bisa ngasih banyak. Ya inilah al-fakir, al-dhaif, sedikit ilmu udah berani banyak ngomong sama orang-orang yang luar biasa. Mohon maaf ya, minta ridhonya. Mari terakhir kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah. Terus Mina, ya Allah ya Rabb, hamba memohon padamu ya Allah. Ya Allah, berkahi komplek ini ya Allah. Jadikan komplek ini komplek yang Engkau penuhi keridhaan dan keberkahan-Mu ya Allah. Jadikan penduduk komplek ini orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah penduduk komplek ini orang yang selalu senantiasa cinta akan ibadah kepadamu ya Allah. Orang-orang yang selalu ya Allah rindu akan mendengar suara azan-Mu ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin.
Astaghfirullahaladzim, Allah Rabbani Karim. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.